Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Balkis Amira Dinata. Saya berasal dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Qur'aniyah, Bengkulu Selatan. Saya akan menyampaikan hasil telaah sebuah buku cerita rakyat yang berjudul Kisah Burung Udang dan Ikan Toman. Sahabatku, adapun data buku ini, yaitu penulisnya Sri Salakti dan penyutingnya Dewi Puspita dan ilustratornya Ian Sugianto, penata letak Desman, penerbitnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jumlah halaman buku ini 55 halaman, tahun terbitnya tahun 2016. Kisah Burung Udang dan Ikan Toman merupakan salah satu cerita rakyat dari daerah Provinsi Riau. Cerita rakyat ini berkisah tentang persahabatan antara ikan dan burung yang penuh kesetiaan dan kekompakan. Ajaran moral yang terdapat dalam kisah ini adalah perlunya memperbanyak sahabat dan serta suka menolong orang lain. Inti cerita buku ini terdiri dari 6 bagian. Bagian pertama dari buku ini menceritakan persahabatan burung udang dan ikan toman. Bagian ini menceritakan ikan toman dan burung udang selalu mencari ikan secara bersama-sama, satu di hilir, satunya di hulu, atau sebaliknya. Jika ikan toman mengambil di tempat di tepi kiri sungai, burung udang berada di tepi kanan sungai. Demikianlah mereka melakukan terus-menerus dengan berpindah-pindah tempat, sehingga dengan mudah mereka memperoleh ikan buruannya. Kemudian, bagian kedua adalah Sungai Silam meluap. Penyebaban dari luapan sungai ini diantaranya karena penebangan hutan yang tidak menggunakan sistem tebang pilih. Luapan air Sungai Silam yang datang tiba-tiba tidak diketahui oleh burung udang betina. Akibatnya, burung udang betina basah kuyup dan telurnya terendam air. Bagian ketiga dari cerita buku ini adalah burung udang betina sakit. Banjir yang terjadi di Sungai Silam ini berlangsung selama berhari-hari tanpa berhenti. Karena terbawa perasaan yang berkepanjangan, burung udang betina yang akhirnya jatuh sakit. Melihat keadaan burung udang betina seperti itu, burung udang jantan sangat khawatir. Burung udang itu kemudian mencari bomoh yang bisa mengobati burung udang betina. Menurut burung bubut, menjadi bomoh dalam cerita ini satu-satunya obat yang mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit burung udang betina adalah telur ayam. Kemudian bagian keempat dari cerita ini adalah ikan toman mendapatkan telur ayam. Bagian ini menceritakan kebingungan burung udang jantan mencari telur ayam untuk mengobati burung udang betina. Ikan toman pun turut membantu sahabatnya dalam mencari telur ayam, sehingga akhirnya ikan toman berhasil mendapatkan telur ayam tersebut. Bagian kelima dari cerita buku ini adalah burung bubut mengobati burung udang betina. Burung bubut kemudian memecahkan telur itu dan memisahkan menjadi 2 bagian. Bagian telur yang warna putih itu ia lumurkan ke tubuh burung udang yang sedang sakit, sedangkan bagian kuning itu dari telur itu ia serahkan kepada si sakit agar dimakannya. Bagaikan kunyit kena kapur, obat terlekat, penyakit pun lenyap. Sungguh mujarab. Setelah pengobatan itu selesai, kesehatan burung udang betina berangsur pulih. Burung udang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada burung bubut yang telah mengobati burung udang betina. Dan bagian terakhir yaitu Mowo, membawa bencana. Sungai Silam merupakan daerah terlarang bagi masyarakat untuk menangkap ikan pada waktu tertentu. Ikan-ikan yang hidup di sungai ini hanya boleh diambil masyarakat secara bersama-sama jika sudah disepakati para penghulu adat yang orang tua tersebut. Tradisi memanen ikan disebut mawa. Pada saat mawa, air sungai berubah warnanya menjadi semakin keruh dan kental. Orang-orang mulai menebarkan tuba. Akibatnya ikan-ikan besar mulai mabuk, sedangkan ikan-ikan kecil banyak yang mati.
dan terapung. Ikan Thomas selamat pada peristiwa ini, tapi ia juga keracunan sehingga burung udang jantan datang membantu dengan mencarikan obat bagi ikan tomat ini. Obat yang diperlukan ikan tomat ini adalah hati buaya. Akhirnya burung tomat jantan berhasil mendapatkan hati buaya ini dengan perjuangan yang luar biasa. Manfaat baca buku ini adalah yang pertama, memberi banyak pesan moral. Cerita rakyat ini mengenalkan dan menambah budi pekerti dan luhur kami. Dan yang kedua, mengenalkan keragaman budaya. Selain menjadi media untuk mengenal perilaku dan nilai-nilai kehidupan yang baik, buku ini mengenalkan kekayaan budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Melalui cerita rakyat, kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan buku ini terdiri atas kisah atau cerita yang dimiliki atau membuat moral dan adab. Dapat membantu untuk meningkatkan imajinasi dan kreativitas berpikir, serta pola pikir yang luas. Buku cerita rakyat ini memiliki kalimat yang mudah dipahami, bahasa yang digunakan pun tidak bertele-tele. Adapun kekurangan buku cerita ini, gambar ilustrasinya masih kurang. Demikianlah sekilas telaah buku Burung Udang dengan Ikan Tomat ini. Buku ini sangat cocok sekali sebagai referensi sahabat dalam menambah cakrawala pengetahuan tentang cerita rakyat Indonesia. Buku ini bisa sahabat baca di website Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dan selamat membaca. Akhirnya sampai di sini telaah buku cerita rakyat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.